Anatomi ruh, membedah organ dalam entitas ruh. Mekanisme hidup setiap makhluk itu layaknya sebuah sistem operasi komputer. Ruh adalah software non-materi, sementara jasad adalah hardware biologisnya. Sebagaimana sistem operasi pada umumnya tidak akan bekerja tanpa keduanya, begitu pula ruh dan jasad, keduanya saling terhubung, saling memengaruhi. Namun, dari keduanya, software lah yang paling bertanggung jawab atas makhluk dan yang akan terus berlanjut kehidupannya, meskipun hardware telah rusak dan lebur kembali menjadi bahan dasar pembuatannya. Ruh bukanlah entitas pasif. Sejak ia diciptakan Tuhan melalui amar-Nya, ruh telah dibekali elemen untuk memahami dan memutuskan, meskipun dalam skala dasar. Kemampuan ruh ini tersirat dalam momen dialog awal penciptaan antara ruh dan Tuhan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan ruh-ruh menjawab, Bala, syahidna, betul, kami bersaksi. Jawaban itu menandakan bahwa ruh memiliki kesadaran, bahkan sebelum bersatu dengan jasad. Ruh terdiri dari beberapa elemen utama yang membawa fungsi, sifat, dan port koneksi masing-masing ke hardware jasad. Pertama, Ar-Rabbani. Inilah elemen ruh yang langsung terhubung kepada Tuhan. Ibarat tali kendali pada kerbau yang terhubung kepada sang peternaknya. Elemen ruh ini membawa sifat tunduk, keterikatan kepada Tuhan, dan dorongan untuk kembali kepada Tuhan. Port koneksinya pada organ-organ vital makhluk, yang hasil kinerja berupa rasa kehadiran ilahi, suara lirih batin yang tak bisa dilogika, namun memandu jalan. Contoh kerja elemen ruh ini terlihat saat seseorang bersujud dalam kepasrahan, bukan karena kepentingan duniawi, tapi karena tertarik oleh magnet cinta sucinya kepada Tuhan. Kedua, An-Nuron, elemen cahaya batin, yang menyalakan fitrah, menerangi kesadaran, dan memunculkan intuisi. Outputnya bernama Nurani, port koneksinya pada nafas. Nafas, bukan dalam makna buruk, tapi sebagai pelatuk getaran batin, bisa bersih atau keruh tergantung arah cahaya. Kerjanya nampak ketika seseorang merasa tidak nyaman melakukan keburukan, meski tak ada hukum formal yang melarang. Elemen ini bekerja dominan pada makhluk yang kita kenal dengan sebutan malaikat. Ketiga, Al-Hayawan, elemen yang membawa dorongan bertahan, bersaing, dan menuntut kenyamanan. Outputnya bernama syahwat, port koneksinya dalam jasad ada pada sistem reaktif tubuh. Inilah bagian ruh yang membuat jasad mampu melindungi diri, merasa lapar, marah, atau berani. Apabila tidak terkontrol, elemen ini mampu menenggelamkan kinerja elemen lainnya. Elemen ini bekerja dominan pada makhluk yang kita sebut jin. Keempat, Al-Aqli, pusat daya nalar dan pengolah makna. Meskipun bersinergi dengan otak jasmani, akal sejati adalah pancaran ruh. Outputnya bernama akal, port koneksinya berada pada otak. Kinerja elemen ini menghasilkan kecerdasan intelektual, bukan hanya dalam logika, tapi juga dalam menafsir makna. Kita bisa melihat kerjanya saat manusia menganalisis peristiwa, membuat keputusan etis, atau bahkan saat batinnya sedang dalam kegelisahan. Elemen inilah yang paling menonjol kinerja pada manusia. Kelima, An-Nabat, elemen yang mengatur pertumbuhan, metabolisme, dan generasi. Output dari kerja elemen ini disebut hayat, port koneksinya pada unsur terkecil makhluk hidup. Dunia sains mengenalnya dengan istilah gen dalam DNA, yaitu sistem kehidupan jasad, dari pembelahan sel hingga ritme hormonal. Contoh kerjanya tampak saat tubuh menyembuhkan luka atau pertumbuhan makhluk, dari bayi menjadi dewasa. Ruh bukanlah entitas pasif dalam kehidupan makhluk, ia adalah bagian utama dalam diri makhluk yang paling bertanggung jawab sejak fase pra-kehidupan dunia, yaitu alam ruh, saat sekarang, yaitu fase kehidupan dunia, dan fase pasca kehidupan duniawi, yaitu akhirat. Kelak di akhirat, ruh kitalah yang akan disidangkan, amalan kita menjadi bukti tertulis, dikonfirmasi oleh tindakan jasad kita, yang telah dirakit kembali, untuk melakukan reka ulang, dalam persidangan itu. Semoga, kelak di momen itu, kita tergolong manusia yang mendapat keringanan melalui syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maka, dengan memahami anatomi ruh, berarti memahami siapa sejatinya diri kita dan apa hakikat hidup ini. Semoga menambah pustaka kita,
sebagai bahan renungan di waktu luang. Tafsir kontemporer, Indoneservasi.